Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Enda Rosida. Kali ini kita akan membahas mengenai teks narasi di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Ayo, saya izin share screen. Baik, untuk teks narasi. Teks narasi ini mempunyai target kompetensi. Harus sabar. Jadi yang akan dicapai di target kompetensi gurunya itu adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Sesuai dengan Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, maka untuk kompetensi pedagogik ini agar bisa terbangun pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Jadi diharapkan kompetensi guru di dalam kompetensi pedagogik ini bisa memahami potensi peserta didik sehingga lebih mudah ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan juga untuk target kompetensi guru yang profesional. Artinya bahwa seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia haruslah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Baik, oke. Nah, untuk kompetensi dasarnya di dalam teks narasi ini, peserta didik itu bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, khususnya cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Nah, kemudian menceritakan kembali isi teks narasi yang didengar dan dibaca secara lisan maupun tulis ataupun visual dan bisa menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian bisa menyajikan gagasan kreatif dalam membentuk cerita imajinasi baik secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, dan aspek lisannya. Apa tujuannya? Ketika tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan dari guru tentang teks narasi ini diharapkan kompetensi peningkatan pedagogik dan profesional guru melalui program keprofesian berkelanjutan. Dan hal ini kalau sudah dicapai bisa meningkatkan hasil asesmen kompetensi guru. Dan stressingnya ini memfasilitasi sumber belajar guru dan peserta didik dalam mengembangkan kurikulum ataupun mempersiapkan melaksanakan pembelajaran bersama peserta didik. Bagaimana organisasi pembelajarannya? Nah, untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dikemas dalam in, on, in. Nah, sebaran dari jam JPL-nya ya, jam pelajarannya ini terbagi ini. Unsur-unsur teks narasi on in-nya itu 3 JPL, on-nya 1. On ini
guru atau pendidik ini praktek langsung di lapangan di madrasahnya. Kemudian in-2-nya kembali pendidik itu menerima materi dari narasumber. Nah, sebenarnya ini mulai unsur-unsur menceritakan kembali struktur kebahasaan dan menyajikan gagasan kreatif. Jadi kalau di total itu in itu 8 CPL, on-nya 6, kembaliin 6 CPL. Sahabat pendidikan, bagaimana langkah kegiatan di dalam in satunya? Maka narasumber akan mengantarkan selama 10 menit pengantar tentang teks narasi, brainstorming 10 menit, penguatan 10 menit, diskusi kelompok 40 menit, kemudian penguatan 10 menit. Di sini dari diskusi kelompok presentasi. Kemudian dilanjut tanya jawab, ice breaking, penguatan, dan feedback. Itulah langkah-langkah di dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Apa isinya brainstorming? Bisa diarahkan pada model think pair share dengan mendiskusikan secara berpasangan dan berbagi temuan atas pernyataan. Mengapa teks fantasi termasuk sebagai teks narasi? Nah, ini akan ditindaklanjuti oleh peserta didik oleh pendidik ketika menerima materi dari narasumber. Nah, bisa dilingkan stimulusnya entah itu dengan YouTube ataupun dengan bacaan teks fantasi seperti link ini. Uh, Kemudian dari link ini akan dimunculkan pertanyaan mengapa cerita di atas ini termasuk teks narasi, unsur-unsurnya apa, bagaimana membedakan teks narasi dengan teks lainnya, mungkin teks deskripsi ataupun teks yang lainnya. Baik, sahabat pendidikan, untuk penguatannya ini menyesuaikan kompetensi dasar teks narasi baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian pokok-pokok materi penguatannya seputar bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, kemudian bisa menceritakan kembali isi teks narasi, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks narasi, dan juga menyajikan gagasan kreatif di dalam bentuk cerita imajinasi. Diskusi kelompoknya tentu mengerjakan lembar kerja, bisa discovery learning, bisa kasus, problem based learning, dan membuat laporan project based learning. Bagaimana itu materi diskusi kelompoknya? Ini mereka akan mengerjakan bagaimana menentukan unsur-unsur narasi, mengidentifikasi, membandingkan, menentukan, menceritakan kembali, menginterpretasi kembali isi teks narasi. Nah, setelah diskusi kelompok selesai, dilanjut dengan mempresentasikan atau memamerkan hasil karyanya. Ya, presentasi itu bisa di kertas plano, kalau itu modanya non daring. Kalau daring ya misalkan membaca teks narasi baik yang direkam melalui audio maupun video. Jadi alur presentasi atau pameran karya itu bagaimana narasumber memberikan stimulus, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, verifikasi, dan generalisasi. Nah, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Ini bisa dikaitkan dengan materi yang dipresentasikan atau dipamerkan. Tanya jawab antara yang mempresentasikan, kelompok yang mempresentasikan dengan narasumber ataupun tanya jawab kelompok satu dengan yang lainnya. Dilanjut penguatan berupa simpulan dan penguatan terhadap konsep-konsep penting agar tidak
terjadi miskonsepsi. Ini adalah peran narasumber, baik itu fasilitator daerah maupun fasilitator provinsi ataupun juga instruktur nasional untuk mapel bahasa Indonesia khususnya di uh, setingkat jenjang MTS. Nah, sebagai penguatannya berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab konsep materi teks narasi itu ada unsur-unsur teks narasinya, struktur dan aspek kebahasaan, langkah-langkah menulis teks narasi. Nah, yang ice breaking kita bisa mengambil dari YouTube beberapa ice breaking. Ini tidak saya klik karena nanti akan kena copyright kalau diunggah di YouTube. Refleksi, feedback, melakukan refleksi. Apa hal baik yang saya peroleh dari sesi ini? Mengapa itu baik? Apa yang akan saya lakukan untuk mempraktekkan hal itu di madrasah? Apa yang perlu diperbaiki? Saran, solusi. Itu refleksi, penutup, bisa menyitir satu satu apa ini satu hmm, satu ini rangkaian kata menjahit pakaian ke rumah kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Itu tadi eh, seputar bagaimana cara memanage ataupun mengelola materi ketika kita dikondisikan untuk menjadi fasilitator daerah, fasilitator provinsi, ataupun instruktur nasional untuk mapel bahasa Indonesia kelas 7 tentang teks narasi. Oke, semoga bermanfaat. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.